Selamat pagi para teruna dimanapun kamu berada. Pada hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan kembali materi pembelajaran, yaitu ilmu pelayaran datar, di mana masih kemarin kita membahas tentang beberapa pendahuluan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang definisi daripada ilmu pelayaran datar. Jadi di dalam definisi ini nanti saya akan menyampaikan tentang apa sih pengertian yang dimaksud dengan poros bumi. Poros bumi itu adalah garis menengah bumi keliling. Saya ulang, poros bumi ialah garis menengah bumi keliling di mana bumi berputar. Kemudian yang kedua, kutub-kutub. Kutub-kutub ialah titik-titik potong permukaan bumi dengan poros bumi, di mana titik potong yang satu disebut kutub utara atau KU, dan yang lain disebut dengan kutub selatan ataupun KS. Selanjutnya, definisi berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan khatulistiwa ataupun ekuator. Khatulistiwa ialah lingkaran besar yang merupakan irisan permukaan bumi dengan bidang yang melalui pusat bumi dan tegak lurus pada poros bumi. Nah, khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kemudian ada istilah jajar ataupun paralel. Ini pernah dengar ya, istilah berjajar ataupun paralel ya. Ialah lingkaran-lingkaran kecil di permukaan bumi yang sejajar dengan khatulistiwa. Nanti di praktek di kelas saya akan sampaikan yang mana horizontal, khatulistiwa, kemudian yang mana istilah-istilah jajar ataupun paralel ini ya. Nah, di antara jajar-jajar di atas permukaan bumi yang sejajar dengan khatulistiwa yaitu lingkaran balik Mangkara. Ialah jajar yang letaknya 23,5 derajat di sebelah utara khatulistiwa. Kemudian berikutnya adalah lingkaran balik Jadayat, yaitu jajar yang letaknya 23,5 derajat di sebelah selatan khatulistiwa. Selanjutnya ada jajar-jajar berikutnya adalah lingkaran kutub utara ataupun selatan, ialah jajar yang letaknya 66,5 derajat di sebelah utara ataupun selatan khatulistiwa. Jadi jajar-jajar istimewa ini membagi bumi menjadi 5 daerah iklim ya. Nah, ini ada penggambarannya. Ini nih ya, kalau dia di dekat kutub utara sebelah sini dia agak 66,5 derajat tadi ya. Musiknya termasuk dengan lingkaran kutub utara ataupun selatan. Jadi atas bawah nih ya, kalau sudah 66,5 derajat itu termasuk di daerah dingin. Kemudian berikutnya dibanding lagi daerah subtropika, dan selanjutnya di daerah ekuator, ini termasuk daerah panas ya. Juga sebelahnya mengarah kepada kutub selatan pun demikian juga ya. Oke, ini ada gambarnya. Kita lanjut. Kemudian apa sih pengertian ataupun definisi daripada derajah ataupun meridian? Ialah setengah lingkaran besar yang ditarik melalui kutub-kutub bumi dan tegak lurus pada khatulistiwa. Nah, di antara derajah-derajah di permukaan bumi ada yang istimewa. Yang pertama, derajah 0 ataupun daerah pertama ialah derajah yang melalui kota Greenwich di Inggris. Yang kedua, garis batas tunggal ialah derajah yang letaknya 180 derajat terhadap, saya ulangin, 180% terhadap derajah 0 ya. Yang ketiga, derajat-derajat disebut juga lingkaran bujur. Bujur dihitung dari derajah 0 sampai 180 derajat disebut bujur timur, dan dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat barat disebut bujur darat. Nah, kedua derajat tersebut merupakan lingkaran besar yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar, ialah belahan bumi timur dan belahan bumi barat. Dan ini ada gambarnya ya. Kalau ke atas ini kutub utara, ini kutub selatan, kemudian ini ekuator ya. Ini sini barat, sini sebelah sini timur ya. Ini digambar
3. Selanjutnya koordinat di bumi, ya. Ini merupakan masing-masing termasuk definisi-definisi, ya. Jadi untuk menentukan letak suatu titik di atas permukaan bumi dipergunakan sistem tata koordinat dengan 2 buah sumbu. Nah, sebagai sumbu mendatar diambil khatulistiwa dan sebagai sumbu tegak diambil derajah 0. Ya. Oke, selanjutnya ada pengertian ataupun definisi lintang. Apa itu lintang? Yaitu suatu tempat di bumi ialah sebagian busur dari derajah yang melalui tempat tersebut diukur dari khatulistiwa sampai pada tempat itu. Nah, dalam hal ini dibedakan lintang utara dan lintang selatan tergantung letak tempat tersebut terhadap khatulistiwa. Lintang dihitung dari 0, ya, 0 derajat sampai dengan 90 derajat utara ataupun selatan. Selanjutnya ada definisi bujur. Bujur itu adalah suatu tempat di bumi di mana sebagai busur dari khatulistiwa diukur dari derajah 0 sampai pada derajah yang melalui tempat tersebut. Nah, dalam hal ini dibedakan bujur timur dan bujur barat tergantung letak tempat tersebut terhadap derajah 0 bujur, dihitung dari 0 derajat sampai dengan 80 derajat, ya. Selanjutnya ini ada gambarnya seperti ini, ya. Kemudian ada istilah lain lagi, selisih lintang, yang ada ditandai dengan huruf seperti ini, segitiga ini diagonal. Kemudian ada huruf L, ya, ialah perbedaan antara lintang tempat tolak dan lintang tempat tiba. Ini dikatakan dengan selisih lintang. Selisih bujur. Nah, ini ada tanda seperti segitiga. Ini ada huruf B, ialah selisih ataupun perbedaan antara bujur tempat tolak dan bujur tempat tiba. Nah, untuk mendapatkan selisih lintang ataupun selisih bujur sebagai berikut. Nah, jadi nanti saya akan jelaskan secara detail di kelas, ya. Ya, jika lintang kedua tempat tersebut senama diambil selisihnya, dan jika lintang kedua tempat tersebut tidak senama diambil jumlahnya. Masih bingung, ya? Oke, nanti di kelas saya jelaskan lah, ya. Ini secara apanya dulu, teoritinya, penyampaiannya. Nanti mungkin penggambarannya di kelas saya jelaskan lebih detail, ya. Oke, lanjut definisinya. Ini ada perhitungan seperti ini, ya. Ada beberapa perhitungan. Kita lihat di sini, kan, kapal. Nah, ini contoh-contohnya kapal dari tempat tolak A ke tempat B tiba langsung lintang B, lintang sekian derajat, B. Jadi busurnya berapa, dan ini ada perhitungan-perhitungannya, ya. Kemudian di sini ada istilah lintang menengah, ya. Jadi antara dua tempat ialah jajar yang letaknya tepat di tengah-tengah di antara jajar-jajar yang melalui kedua tempat tersebut. Jadi untuk menentukan lintang menengah itu sebagai berikut. Ini ada beberapa hal. Jadi jika kedua lintang senama maka diambil setengah dari kedua jumlah lintang tersebut. Nah, jika kedua lintang tidak senama maka diambil setengah dari selisih dari kedua lintang ditambahkan pada lintang kecil atau dikurangkan dari lintang yang besar. Bingung, kan? Oke, nanti ya soal ini saya akan paparkan di kelas, ya, supaya lebih detail, ya. Ikutin aja dulu ini, ya. Kurang paham nanti boleh bertanya nanti di kelas, ya. Selanjutnya ini ada beberapa perhitungan contoh-contoh, ya. Ini ada beberapa contoh-contoh. Contoh pertama, contoh kedua. Terus ada istilah pipihan bumi. Apa sih itu pipihan bumi? Yaitu dari pengukuran derajat pada berbagai lintang menunjukkan bahwa bumi tidak berbentuk bulat penuh, tapi pipih pada kutub-kutubnya, katup-katupnya. Dan jadi ini menurut seorang ahli Beaufort, pipihan bumi sama dengan 1/297, artinya sebagai berikut. Nah, ini ada kutub utara, kutub selatan. Nah, ini khatulistiwanya di sini. Ada nanti, ya, masalah ini nanti saya jelaskan di kelas, ya. Oke, selanjutnya dari definisi. Ini yang dimaksud dengan menit derajat. Jadi akibat dari pipihan bumi tersebut di atas maka derajat berbentuk elips, ya. Jadi 1 menit derajat pada lintang yang tinggi adalah lebih panjang daripada lintang yang rendah. Jadi maksudnya 1 derajat pada katup
Ini kurang lebih ukurannya 100, jaraknya 1861 meter. Kemudian derajah pada khatulistiwa 1843 meter. 1 derajah lintang 450, kurang lebih 1852 meter. Kemudian 1 khatulistiwa 1855 meter. Ya. Nah, kemudian apa yang maksud dengan pada mil laut tadi ya? Jadi 1 mil laut ialah menengah dari panjangnya 1 menih derajat. Jadi di sini sudah ada perhitungannya. 1843 meter ditambah 1861 meter sama dengan 1852 meter. Ini setelah dibagi 2 ya. Hasilnya ini ya. Atau lewat sebentar. Atau keliling bumi 40 juta meter. 1 mil laut 40 juta meter dibagi 360 kali 60. Hasilnya 1851,851. Jadi kalau dibulatkan 1 mil laut itu 1852 meter. Ya. Kemudian ada definisi berikutnya adalah lintang geografis dan lintang geosentris. Jadi akibat yang lain dari pipian bumi terjadinya lintang geografis dan lintang geosentris. Ya, ini yang maksud dengan lintang geografis dan lintang geosentris. Selanjutnya ada yang dibilang definisinya adalah lintang geografis. Ialah sudut yang dibentuk antara normal tempat menilik dengan bidang khatulistiwa. Kemudian ada lintang geosentris. Ya, salah terus ya. Ada gambarnya. Ialah sudut antara jari-jari bumi di mana si penilik berada dengan bidang khatulistiwa. Ini ada garis-garis seperti ini tadi ya, sudut antara jari-jari bumi di mana si penilik berada dengan bidang khatulistiwa ya. Di gambar 7. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di apa ya, di kelas ya. Saya cukupkan dulu pada hari ini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para kalian semua. Kalau ada pertanyaan nanti di kelas kita bahas tentang masalah ini ya. Jangan malu-malu untuk bertanya ya. Semoga ini bermanfaat materi pembelajaran hari ini ya. Ya, masih sebatas definisi-definisi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.